Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas informasi seputar harga dan keluh kesah para petani dengan judul Keluhan Para Petani Kopi Terhadap Pemerintah. Di balik secangkir kopi yang Anda nikmati pagi ini, tersembunyi kisah panjang tentang kerja keras, perjuangan, dan kekecewaan. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik dunia. Mulai dari Aceh hingga Toraja, dari Jawa hingga Flores, tanah negeri ini menumbuhkan kopi berkualitas tinggi. Tapi ironisnya, mereka yang menanam kopi justru tidak mendapat tempat yang layak di meja kebijakan. Yang pertama, realitas petani kopi. Mari kita mulai dari lapangan. Seorang petani asal Kabupaten Tanggamus, Pak Marwan namanya, mengatakan bahwa sejak harga kopi naik di pasar ekspor, ia justru makin kesulitan. Kenapa? Karena harga yang ia terima di tingkat petani justru malah nyaris tak berubah. Harga kopi dunia memang naik, tapi kami di sini tetap jual ke pengepul dengan harga murah. Katanya pemerintah mau bantu, tapi mana? Yang kaya justru malah tengkulak. Hal yang sama pun terjadi di daerah lain, di mana para petani sering tidak punya akses ke informasi pasar, pupuk berkualitas, atau alat pasca panen. Padahal pemerintah berulang kali mengklaim bahwa sektor pertanian termasuk kopi jadi prioritas katanya. Yang kedua, janji yang tak terpenuhi. Setiap musim kampanye, janji untuk membantu petani kopi selalu muncul. Subsidi pupuk, pelatihan, budidaya, akses ekspor langsung, sampai koperasi digital. Tapi kenyataannya banyak program tak tepat sasaran. Masalahnya adalah implementasi. Banyak program bagus di kertas, tapi begitu sampai ke lapangan, macet di birokrasi, atau malah jadi proyek bancakan. Yang ketiga, ketergantungan pada tengkulak. Salah satu keluhan terbesar para petani kopi adalah tergantungnya ataupun ketergantungan terhadap tengkulak sendiri. Karena tidak ada akses langsung ke pasar, mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah. Ini bukan salah petani, ini akibat tidak adanya intervensi pemerintah yang nyata untuk memutus rantai distribusi yang timpang. Petani yang tak punya modal harus menjual panen jauh-jauh hari sebelum masa panen tiba. Mereka malah dibayar murah, tanpa kepastian harga, tanpa jaminan. Bahkan ironisnya, ketika belum mulai masa panen, sering kabar yang datang dari tengkulak ke petani, harga kopi mahal. Tapi ketika panen mulai tiba, drama pun mulai terjadi. Alih-alih bukannya harga semakin naik, malah setiap hari semakin menurun, seolah mempermainkan petani itu sendiri. Yang keempat, minimnya perlindungan dan jaminan sosial. Selain harga, petani kopi juga tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Ketika gagal panen, akibat cuaca ekstrim atau hama, mereka menanggung sendiri seluruh kerugian. Padahal di banyak negara lain, petani dilindungi dengan asuransi pertanian yang difasilitasi negara. Lalu di mana negara saat petani sedang terpuruk? Apakah kita hanya ingin kopi mereka, tapi tidak peduli pada nasib hidup mereka? Harapan dan tuntutan para petani. Para petani bukan hanya mengeluh, mereka juga punya solusi. Banyak kelompok tani mendesak agar pemerintah mempermudah akses koperasi petani ke pasar ekspor, mengurangi dominasi tengkulak, dan memperbaiki distribusi subsidi secara langsung. Mereka juga menuntut adanya pelatihan teknologi pengolahan pasca panen agar bisa menghasilkan kopi bernilai tambah. Bukan hanya menjual biji mentah yang untungnya hanya dinikmati oleh pihak lain. Lalu, keluhan para petani kopi itu sendiri. Pernyataan itu mencerminkan keresahan yang cukup umum di kalangan petani kopi, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Harga kopi di tingkat petani memang seringkali berfluktuasi secara drastis dan tidak selalu mencerminkan realitas kerja keras atau kualitas hasil panen mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan harga kopi menjadi tidak jelas atau terasa seperti mempermainkan petani itu sendiri, di antaranya yang pertama, ketergantungan pada pasar global. Harga kopi dunia ditentukan oleh pasar internasional, misalnya Europe, London, untuk Arabica dan Robusta, bukan oleh petani sendiri. Saat terjadi gejolak di pasar dunia, seperti cuaca ekstrim di Brazil, konflik geopolitik, atau spekulasi investor, harga bisa naik turun tajam. Yang kedua, rantai distribusi yang panjang. Petani biasanya menjual kopi kepada tengkulak atau pedagang dengan perantara. Di sepanjang rantai ini, nilai tambah terus meningkat, tapi keuntungan lebih besar justru dinikmati oleh pedagang, eksportir, dan roaster, bukan petani itu sendiri. Yang ketiga, minimnya akses informasi. Banyak petani belum mendapatkan akses ke informasi harga pasar yang akurat atau waktu yang tepat untuk menjual. Ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi harga oleh pembeli lokal. Yang selanjutnya, nomor 4, biaya produksi yang meningkat. Harga pupuk, tenaga kerja, dan biaya pasca panen terus naik, namun harga jual kopi di tingkat petani tidak selalu ikut naik. Ini membuat margin keuntungan petani semakin tipis. Yang kelima, kurangnya kekuatan tawar. Petani kopi, terutama yang bekerja secara individual dan tidak tergabung dalam koperasi atau asosiasi, memiliki kekuatan tawar yang lemah. Mereka seringkali terpaksa menjual dengan harga yang relatif rendah. Seharusnya pemerintah lebih ikut campur atau bisa memberikan solusi pada para petani ini, agar petani itu bisa lebih percaya kepada pemerintah itu sendiri. Bukan malah sebaliknya, seolah sekarang petani justru malah tidak percaya dengan pemerintah ataupun pada tengkulak-tengkulak yang ada. Seolah petani itu berpikir, lalu siapa sebenarnya yang mempermainkan harga ini? Kok seolah-olah petani belum pernah mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Ya minimal, paling tidak, ada keseimbangan antara biaya produksi atau biaya kerja petani itu sendiri. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan petani-petani Indonesia, khususnya pertanian kopi ini, agar kopi Indonesia bukan hanya bisa dikenal, tapi para petaninya juga bisa sejahtera. Karena petani kopi adalah tulang punggung bangsa. Jangan lupa, jikalau video ini bermanfaat bagi rekan-rekan petani semuanya, selalu dukung Cah Ngerong Channel dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.